Saya percaya kita semua ada semangat untuk datang beribadah. Amin. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, bilang kiri kanan dulu. Yuk, siapkan hati buat ibadah sore hari ini. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kembali kami datang menghampiri tata kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami merasakan kasih anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sore hari ini, tempat ini, kami percaya karena Engkau memilih kami, Engkau mau memulihkan kami, membentuk kami, agar kami bertumbuh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Makasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, ambil alih ibadah ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya. Pimpin ibadah ini Tuhan. Ibadah ini bukan tentang siapa kami, tapi Engkau Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang beribadah satu hati sama-sama katakan amin. Silakan dulu. Haleluya. Saudara, Mazmur 71, Mazmur ayat 7 dulu, ayat 7 Isnu. Ini sangat menguatkan saya, kalau saya baca, biarlah ini menjadi kekuatan buat kita. Mazmur 71 ayat 7 dan 8. Bagi banyak orang, Daud, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara, Tuhan mau kita menjadi tanda ajaib. Artinya bagaimanapun kita berada, bukan tempat ini. Mimbar ibadah ini cuma sementara. Saudara keluar dari sini, apapun yang saudara kerjakan, mari muliakan Tuhan dengan hidupmu. Amin. Saya percaya jemaat kediamannya jemaat yang luar biasa. Apapun hidup kita, masalah kita, kita mau tetap cerita tentang Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang bawa hidup kita buat Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang terbaik sore hari ini untuk Engkau Tuhan. Bahwa kami lebih mengenal Tuhan. Terima kasih hati kami, hidup kami Tuhan. Sebab Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil Yesus. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Benar Tuhan. Mari dari awal dengan segenap hati kita panggil Tuhan. Kaulah pengharapan bagi kehidupan kami. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu puji. Jangan segenap hati dan suaramu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sekali lagi, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan buat Yesus.
Mari saya hidup dengan segala hati. Jemaat terkasih, katakan Tuhan, Kaulah perlindunganku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Panggil namanya Yesus, Allah perlindunganku. Engkau yang selalu kupuji. Jemaat PD mau yang dari awal katakan Tuhan Allah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah Allah pelindungku. Engkau yang selalu kupuji. Mari dengan segenap hati angkat suaramu. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulut kami penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Bersama-sama dengan jemaat baik. Mulutku penuh berdiri dengan segala hati kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari lebih tinggi lagi bawa pujian buat Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mari lebih lagi katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Hanya kepadamu segala pujian hormatnya kepadamu, Yesus yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Sebab Kaulah kota benteng keselamatan kami, Kaulah perlindungan kami. Kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Glory bagi-Mu. Mari sembah Dia. Jangan sia-siakan kesempatan sore hari ini, saudara. Sembah Dia.
ucapan syukur. Yesus ada, Yesus yang pernah jauh dari setiap kita. Kita hanya perlu buka hati, maka penyembahanmu, glory bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus, kami mau tinggikan namamu, kami mau agungkan namamu Yesus selama-lamanya. Biarlah hidup kami memuji-Mu, glory bagimu Tuhan. Yesus, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kami mau selalu bersyukur, glory. Terus sembah Dia, gak usah panggil siapapun, sembah Dia, mau sembah Dia. Yesus, 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 kami menyembah-Mu, kami panggil nama-Mu, kami panggil nama-Mu Yesus. Yesus, Yesus, Yesus kekasih jiwaku, Kaulah alasan kami ada Tuhan, Kaulah tujuan hidup kami. Kau yang kami bau, bahwa kami mengenal-Mu, bahwa kami lebih mengasihi-Mu. Pakai seluruh hidup kami Tuhan. Yesus, kami mengasihi-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Oh, glory, glory, glory. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh, glory bagimu, tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau yang sungguh-sungguh merasakan Yesus lebih dari segalanya. Mari angkat kedua tanganmu, terus bilang sama Yesus, Kau cukup bagi kami, Kau cukup bagi kami, Kau terlalu cukup bagi kami Tuhan. Kau lebih dari cukup bagi kami. Glory bagimu, glory bagimu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami terlalu kagum dan bangga mengenal-Mu Yesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum
saudara. Engkau yang mengagumi Yesus. Wow, ku kagum hormat akan Engkau. Benar Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi lebih tinggi lagi, angkat suara buat Yesus. Oh, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, oh Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Semangat, ku kagum akan Engkau Yesus. Ku kagum akan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami kagum akan Engkau. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun ini tahun kemenangan bagi setiap kami. Kami tidak takut dengan apapun juga. Kami mau melangkah dengan iman, karena kami percaya Yesus akan berjalan bersama kami, menuntun kami, memberikan kami kekuatan, sehingga kami mampu berdiri menjadi saksi-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih buat hadirat-Mu Tuhan, buat kami mengerti kerja kami dalam hadirat. Maka Kau berikan kami kekuatan baru. Ketika kami menyembah-Mu, Engkau memberikan kami damai sejahtera dan sukacita-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Kami melebihi lagi mengenal-Mu sore hari ini Tuhan. Melebihi lagi bersorak-sorai, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Mari saudara-saudaraku terkasih, yang ini bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama dengan saya kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan berdiri. Yang masih buat berdiri silakan berdiri. Yang mau silakan berdiri. Haleluya. Saudara masuk ke dalam dengan pujian. Amin. Kita bikin tempat ini penuh sukacita saudara. Yes. Memasuki namanya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya berpujian. Asik. Namun hari ini hari jatuh, ku bersuka sebabnya. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Namun hari ini hari jatuh, ku bersuka sebabnya. Haleluya. Jadi rakyatku, oh jadi rakyatku, ku bersuka sebabnya rakyatku. Oh, jadi rakyatku, oh jadi rakyatku, ku bersuka sebabnya rakyatku. Kalau aku masuki, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya berpujian. Aku hari ini hari jatuh, ku bersuka sebabnya rakyatku. Jadi rakyatku, oh jadi rakyatku, ku bersuka sebabnya rakyatku. Oh, oh, jadi rakyatku, oh jadi rakyatku, ku bersuka sebabnya rakyatku. Saudaraku, musiklah saja. Saudara, pujian ini kan memasuki gerbangnya.
dengan hati bersyukur, amalnya dengan pujian. Saudara, Daud ketika memuji menyembah Tuhan sampai telanjang buka baju untuk puji Tuhan. Amin. Saya percaya jemaat PDM mau kasih yang terbaik buat Yesus. Amin. Saya ingin kita bagi berdiri semua. Teman, ayo tepuk tangan ya kepala buat Yesus. Yes. Masuki gerbangnya, ya. Masuki gerbangnya, di gerbangnya dengan hati bersyukur, alamnya berpujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab cepat saja, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, alamnya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka. Haleluya, mana tangan lambak berkon. Dihadirankanku, oh dihadirankanku, ku bersuka sebab dihadirankanku, oh dihadirankanku, oh dihadirankanku, ku bersuka sebab dihadirankanku, dihadirankanku, oh dihadirankanku, ku bersuka sebab dihadirankanku, oh dihadirankanku, oh dihadirankanku, ku bersuka sebab dihadirankanku, ku bersuka, ku bersuka sebab dihadirankanku, ku bersuka, ku bersuka sebab dihadirankanku. Jangan berdua tepuk tangan, tepuk tangan terus di atas kepala buat Yesus. Haleluya. Saudara, langit dan bumi punya Tuhan. Amin. Itulah kita harus terus memuji Tuhan. Jadi langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya pasti. Kagumnya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Kagumnya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Siap puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan benar. Ya Allah, langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Angkat suaramu, katakan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
Kalau percaya jangan duduk dulu. Coba duduk. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita bergumul. Haleluya. Saudara pujian bilang haleluya. Amin. Kalau sudah haleluya amin, masalah apa kata tidak pernah takut. Amin. Karena Yesus akan memberikan kekuatan buat kita, itu pasti. Baik. Roh kesaksian. Aku aja deh, ya. Sebenarnya yang lain lah yang saksian aku terus ya kan, aku lagi serap suaranya karena kemarin aku makan pedes aja suka gimana aku nyanyi nggak bisa, tapi sebenarnya aku mau kesaksian dulu ya. Kemarin aku ke Tanah Abang karena sebenarnya sudah lama aku mau bikin sepatu sendal yang aku pernah lihat orang-orang pakai sepatu sendal itu bagus sepatunya. Aku udah lama kepingin, tapi aku bilang Tuhan, aku tolong beliin aku kerjaan dong. Saya bisa dapat duit dari hasil aku kerja. Aku doa, tapi Tuhan sampai sekarang belum kasih aku kerjaan. Jadi aku mau beli apa-apa ini aku susah, jadi nggak punya duit. Jadi Tuhan hanya pakai RW ku untuk ngasih aku uang, tapi uangnya nggak cukup, hanya untuk buat beli makan aja katanya RW-nya bilang. Kalau untuk bagi sepatunya kamu mau, tante belum bisa kasih sama kamu. RW ku tuh orang muslim, agamanya muslim, tapi dia baik sekali sama aku sebenarnya. Tapi karena RW aku tuh digini-giniin sama mama ya, yang macam-macam, akhirnya RW ku pernah juga sama aku marah. Aku bilang, tante sebenarnya tante baik, tapi karena mamaku yang gak baik sama aku, cuman ya aku maafin mama sih, cuman mama suka ngomongin saya yang jelek-jelek sama tetangga-tetangga, karena aku malu ya. Sebenarnya kalau aku mau sakit hati sama mama bisa ya, aku udah marah kayak apa gitu ya, ya. Tapi karena aku udah terima Yesus, sudahlah sakit nggak sakit aku rasain sendiri dah ya di dalam hati aku. Kalau seperti tanteku dan omku yang masih muslim itu, sebenarnya tanteku sama omku udah bilang dah, kamu percuma jadi Kristen, karena nggak ada pertolongan yang kamu lihat. Kamu jadi Islam aja kayak tante sama om kayak bude dan pak demu. Nggak bisa dong om tante, nanti kalau aku masuk neraka gimana? Aku masuk neraka om tante bisa nggak? Om tanteku ini bude dan pak deku nih. Karena om tanteku dipanggilnya pade dan bude kalau sama orang lain, karena dia muslim agamanya, nggak mau jadi Kristen. Ya. Tante saya orangnya memang gitu, nggak mau jadi Kristen, dia nggak mau jadi susah kayak aku. Aku bilang, tante, Tuhan Yesus yang aku tuh baik loh. Kalau tante bilang aku jadi susah hidupnya, mungkin bukannya Tuhan nggak mau nolongin, nggak mau berkatin aku ya. Mau Tuhan Yesus memberkati aku, Tuhan mau. Tuhan baik, Tuhan Yesus yang orang Kristen mau dia menolong aku dan memberkati aku. Tapi kalau aku lihat mungkin bukannya Tuhan nggak mau nolong, mungkin aku masih ada yang belum berkenan di hadapan Tuhan, karena aku masih kesel, masih jengkel kalau ada orang yang nggak mempertemukan aku dengan secara yang aku udah baik sama orang itu, tapi orang itu nggak baik lagi sama aku, nah itu aku marah. Nah, di situ Tuhan memang nggak seneng lihat aku begitu. Ya aku minta maaf juga sama Tuhan, kalau aku berdoa tuh, Tuhan maafin aku ya, aku masih belum bisa seperti Engkau. Aku memang nggak, gimana ya? Aku diambil dari, sebenarnya aku nggak mau ngasih tahu nih, mama papaku yang ambil aku ini, aku diambil dari keluarga muslim sebenarnya. Ayah dan ibu kandung aku panggil abah, papa mamaku yang kandung aku panggil bapak, ayah, tapi panggil ibu. Jadi ayah dan ibu kandung aku agamanya muslim, nggak ada Kristenan. Tapi aku diambil agama Kristen, mama papaku yang ambil ini orang Kristen, orang Cina lagi. Jadi aku manggil sama mama yang angkatnya, aku manggil mama dan papa, atau kadang manggil papi gitu. Ya udah, aku tuh terima kasih sekali Tuhan. Mungkin Tuhan nggak mau sampai aku masuk neraka nanti karena muslim, maaf nih ya, jangan sampai dia ngadu. Orang muslimnya emang aku udah bilang sama om tanteku sama kakek nenekku juga. Aku udah bilang, lihat aja kakek sama nenek. Om sama bude sama pade kalau nggak masuk surga, ingat aku nanti. Aku udah ngomong. Aku nggak terima Yesus sebagai juru selamat. Aku pernah hanya om tante. Aku
aku cucunya kakek nenek, aku cucunya, aku ponakannya om tante, aku cucunya kakek nenek. Kalau kamu tuh Mbak Yesus, aku gak maksa, terserah kakek dan nenek, terserah om tante. Ya, jadi aku tetap terima Yesus sebagai juru selamat. Mudah-mudahan Tuhan mau tolong kasih aku kerjaan di dalam hidup aku. Amin. Aku menyanyi. Aku juga nggak mau ngecewain Om Bani dan Tante, nggak mau ngecewain sini semua sini. Aku nggak mau jadi agama lain, agama Kristen. Dan mungkin aku belum ada kerjaan karena Tuhan bukannya nggak menolong, belum waktunya kan. Harus jadi suka nyala sama kamu. Ya? Harus jadi suka. Oke, kakak. Aman. Tadi aku disuruh nyanyi langit dan bumi silakan. Tapi jangan terlalu tinggi, ini lagi rusak nih. Tadinya nggak mau nyanyi tapi disuruh. Bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh besar kasih anugerahnya. Nggak tahu ya? Itulah Yesus. Nggak bisa kan? Om Relasnya ada sebagaimana kata-katanya hilang. Tapi kita bumi aja deh. Apa punya hilang? Kata-katanya lupa. Makasihmu Makasih nih. Ayo wis, tolong wis. Harap suaranya yang rendah aja ya kakak. Lagi. Aku ada sebagai mana ada berdiri berhadap katamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu.
berhadap tanganmu Bapa. Semua karena anugerah-Mu dapat selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, aku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Terima kasih ya. Semoga terima kasih Om. Tolong saya hadir. Mas kenapa rasanya suaranya lebih serak? Enggak terlalu bagus tapi ya gimana ya? Aku cuma minta tolong doain supaya ayah ibu kandung aku terima Yesus ya. Ayah, ibu jangan Islam terus. Ayah, ibu yang kandung aku masuk Kristen. Terima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Makasih. Om Dani dia Ambil serapnya, maaf ya Om. Soalnya agak 4 simbol buat dia. Makasih ya Om. Tuhan berkati ya Om. Ya, makasih. Berikan kemuliaan kepada Yesus. Oh, Tante, ya. Tuhan berkati Tante. Bel, Ya, ya. aku sih yes. Yes. Om, makasih Tuhan berkati ya Om. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik saudara. Haleluya. Bagaimana puji Tuhan, makasih Bella buat kesaksiannya. Semoga jangan terus memuji Tuhan. Demi apapun yang terjadi, Bella tetap setia. Oh, lebih bagus lagi nih. Siap, setiap minggu pokoknya Bella nyanyi. Ya, maaf ya Om. Nah, karena saya bilang Pak Gembala belum ya. Nanti kita bawa Pak Bella pelayanan lagi di mana. Baik, haleluya. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Semua siap tuh terima firman? Ini yang paling the best dari the best. Saudara terima firman Tuhan.
Karena firman yang bisa menguatkan saudara, menuntun hidup saudara dan saya. Makasih Tuhan Yesus. Kau siapkan hati kami buat firman. Yesus kemuliaan, pulihkan hati. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, berkati hidupku, berkati hidup. Segala pujian dan syukur bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Aku pujimu, menyembah Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Dari awal, Yesus Engkau temukan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hati, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan, berkati hidupku, berkati hidup. Segala puji dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Semua jemaat kita bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ya, sekali lagi lebih tinggi bawa ucapan syukur buat Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala puji dan syukur, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Kami layak menyembah-Mu. Karena Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Maka dari itu Bapa, kami datang sujud menyembah-Mu, memohon bimbingan, tuntunan daripada firman-Mu. Karena kami yakin dan percaya firman itu adalah terang bagi langkah kehidupan kami, yang dapat menerangi kehidupan kami, berjalan di dalam kegelapan-Mu. Maka dari itu Bapa, terangi kami dengan terang yang ajaib, karena Engkaulah sang terang itu. Terima kasih Bapa, pakai mulut bibir hamba untuk memperkatakan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Salam. Silakan duduk. Puji Tuhan, dan saya mengucapkan terima kasih kepada para jemaat Tuhan yang terkasih. Saya mohon maaf di saat bulan puasa kemarin saya full tidak dapat melayani secara full di tempat ini, ya, karena saya juga berdagang. Jadi pada saat bulan kemarin saya berdagang full selama sebulan, dan kekurangan saya di dalam pelayanan di bulan kemarin, di bulan khususnya bulan puasa, karena saya berdagang, akan saya pertanggungjawabi di bulan ini. Ya, mulai besok saya udah komitmen, saya akan coba doa puasa sampai akhir bulan. Kalau orang-orang muslim udah selesai, kalau saya baru akan memulai dari hari esok. Saya mau berdoa buat jemaat supaya jemaat diberkati, tempat kita ibadah ini menjadi tempat kesukaan bagi jiwa-jiwa. Amin. Jadi saya udah berkomitmen bersama teman, beberapa teman yang nanti mungkin kami akan ke Semarang. Ada namanya Bukit Doa Getsemani di Semarang. Mungkin kami akan puasa 3 hari di sana. Ya, namanya puasa Daniel. Ya, tadi Pak C juga bilang kalau kita waktunya sudah ditentukan, saya juga pengen ikut. Jadi ada beberapa teman nanti yang akan berangkat ke sana. Ya, harapannya ini bisa terjadi. Ya, karena sebagai hamba Tuhan yang sudah dipercaya Tuhan untuk menggembalakan jemaat, saya harus bertanggung jawab kepada jemaat yang saya layani. Dan saya juga minta maaf kalau selama ini apa yang saya lakukan itu kurang berkenan di hadapan jemaat. Tapi itulah saya yang punya kekurangan. Amin. Ya. Baik, kita lihat Alkitab kita yang diambil dari kitab Efesus 5 ayat ke-14 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Nah, hari ini saya menyampaikan satu tema yang berjudul terangmu akan bercahaya. Apa judulnya? Ini ketepatan handphonenya ada di situ, handphone saya. Jadi saya nggak pakai handphone saya pakainya handphone istri saya yang biasanya dipakai di sini. Judulnya ada di grup, apa namanya? Masih ingat? Cahaya Kristus menghidupkan. Cahaya Kristus menghidupkan. Amin. Kalau kita ingat pada saat Natal kemarin, ada malaikat datang ke padang rumput. Ya, pada saat itu gembala lagi menggembalakan kawanan domba. Ada satu cahaya yang dibawa oleh malaikat itu. Apa yang terjadi kepada para gembala itu? Mereka ketakutan. Amin. Tapi saudara, malaikat itu datang untuk memberitakan kesukaan besar. Apa itu? Yesus sebagai terang yang ajaib itu datang untuk menyelamatkan dunia. Amin. Jadi sang terang itu adalah Yesus itu sendiri.
Karena dikatakan akulah terang dunia. Bahkan saudara, kalau kita lihat di kitab Mazmur, firman Tuhan berkata, firman itu adalah pelita bagi kakiku. Jadi firman inilah yang dapat menerangi setiap kita berjalan di dalam kegelapan. Beberapa kali saya katakan, orang yang belum bertobat seperti hidup di dalam kegelapan. Waktu dia melakukan dosa yang berulang-ulang, dia melakukan dosa yang sama berulang-ulang, itulah yang disebut dengan keterikatan akan dosa. Jadi coba bayangkan kita hidup di dalam dosa yang kita lakukan berulang-ulang. Lalu ya dikatakan orang yang belum bertobat, dia hidup di dalam kegelapan. Coba bayangkan kaki saya terikat, tangan saya terikat, mata saya ditutup. Kira-kira bisa nggak saya maksimal hidup? Bisa. Dibutuhkan terang, dibutuhkan kelepasan dari ikatan-ikatan kebiasaan buruk kita. Maka dari itu saudara terkasih, di sini dikatakan, kita lihat kembali di dalam ayat ke-14-nya tadi. Kita lihat ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus bercahaya atas kamu. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya sinar cahaya Kristus itu menyinari setiap kita? Bagaimana caranya? Karena setiap kita membutuhkan cahaya Kristus yang dapat menerangi kehidupan kita, supaya kita tidak hidup di dalam kegelapan. Nah, kita katakan di dalam ayat 14-nya, dikatakan cara yang harus kita lakukan supaya cahaya Kristus menyinari kita. Yang pertama dikatakan, bangunlah kamu yang tidur. Saya mau tanya, orang yang tertidur sadar nggak ya? Dia nggak sadar kan? Apa yang terjadi nggak sadar. Bahkan banyak orang mati gara-gara nyenyak tidur. Katanya api sudah membumbung tinggi, menyala, akhirnya mati kebakar. Banyak kisah seperti itu. Ya ada juga orang yang kalau sudah tertidur dibangunin nggak bisa bangun. Susah banget bangun. Ada juga orang seperti itu. Tapi ada juga orang lagi dia tidur baru dengar suara tikus jalan aja kaget, terbangun dia. Benar? Tetapi yang perlu kita ketahui, Alkitab berkata cahaya Kristus akan menyinari kita waktu kita hidup di dalam kesadaran. Kita tidak akan bisa hidup di dalam cahaya Kristus kalau kita hidup di dalam kegelapan. Kita harus sadar kita lagi ada di mana. Makanya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Coba kita lihat Yesaya 61 ayat yang pertama. Apa dikatakan itu? Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, di mana kalimat kata bangkitlah menjadi teranglah. Yesaya berapa itu? Yesaya 60, coba lihat. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah. Bangkit dari mana? Dari ketiduran kita. Supaya kita bangkit, yang pertama yang dibutuhkan apa? Kesadaran. Benar? Saudara sadar nggak kalau saat sekarang ini saudara ada di mana? Apakah saudara hidup di dalam dosa, ataukah saudara sekarang
artinya hidup di dalam kebenaran. Kalau kita lihat konteks dari ayat ini, dari bacaan kita di dalam kitab Efesus, coba kita lihat. Kitab Efesus, kembali kepada kitab Efesus 5. Di dalam Efesus 5, perikop yang tertulis hidup sebagai anak-anak terang. Dan Rasul Paulus menasehatkan jemaat, menasehatkan orang percaya supaya hidup di dalam terang. Orang-orang yang hidup di dalam terang dikatakan di dalam ayat yang kedua, Efesus 5 ayat kedua, orang-orang yang hidup di dalam terang, dia pasti hidup di dalam kasih. Amin. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kita. Nah, coba saudara, kira-kira untuk kita, coba bagus kita melihat diri kita. Kira-kira sudahkah kita hidup di dalam kasih itu? Coba ayat 2-nya dulu, isinya dibulak-balik, saya juga jadi bingung masih. Ini kok Alkitabnya jalan terus? Ikutin apa yang saya sampaikan. Nah, dikatakan sebagai anak-anak terang, kita harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Maka dari itu kalau orang hidup di dalam kasih, dia tidak akan hidup di dalam ayat 3 percabulan. Kalau dia hidup di dalam kasih, dia tidak akan hidup di dalam percabulan. Dia tidak akan hidup di dalam rupa-rupa kecemaran. Dia tidak akan hidup di dalam keserakahan. Bahkan Alkitab berkata, disebut saja pun jangan. Apalagi melakukannya. Disebut aja pun jangan. Kenapa? Kita sudah dikuduskan lewat kematian Kristus. Darah Yesus tertumpah di atas kayu salib untuk menguduskan kita. Yang tadinya kita adalah orang berdosa, kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh kematian Kristus. Dia mati bagi saudara dan saya, supaya kita tidak lagi hidup di dalam rupa-rupa percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Maka dari itu saudara terkasih, bangun. Mungkin saudara kita selama ini hidup di dalam dosa, percabulan. Mungkin kita hidup di dalam rupa-rupa kecemaran. Mungkin kita hidup di dalam keserakahan. Hari ini kita bangun. Artinya jangan lagi lakukan hal itu. Agar apa? Agar cahaya Kristus menyinari kita. Nah, yang kedua, kita kembali kepada ayat 14-nya. Dikatakan begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Yang pertama tadi, bangunlah. Yang kedua, supaya cahaya Kristus bisa menyinari kita. Bagaimana caranya? Tadi dikatakan yang pertama, poin pertama, bangunlah. Poin yang kedua gimana? Bangkitlah dari antara orang mati. Kira-kira kalau kita introspeksi diri kita, kalau kita lihat kehidupan kita ini masuk kategori orang mati atau orang hidup? Secara jasmani bisa dilihat orang itu hidup, tetapi secara rohani banyak orang ke gereja menjadi mayat hidup. Banyak orang ke gereja menjadi mumi. Saudara, waktu Tuhan berkata kepada Adam, Adam, jangan kau makan buah pohon itu. Kalau engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati, nggak ada. Secara jasmani enggak.
Tapi secara rohani dia mati. Mati itu artinya terputus hubungannya dengan Tuhan. Apa yang membuktikan terputusnya hubungan Adam dan Tuhan? Makan buah yang terlarang. Pelanggaran. Apa buktinya? Sehingga hubungannya dia mati tadi dikatakan mati. Makan buah Atau yang terlarang. Dia bisa melihat tata sana. dia diusir dari Taman Eden. Jadi yang arti mati tadi itu terputus hubungannya. Jadi tadi dia ada di kotak ini, karpet merah ini. Adam dan Hawa berfellowship bersama Tuhan. Lalu Tuhan katakan, Adam jangan makan buah pohon itu. Kalau kau makan, pastilah kau mati. Setelah Adam memakan buah pohon itu, coba kita lihat Kejadian 3 ayat yang ke-20. Di mana dia diusir oleh malaikat? Taman Eden. Coba ayat Kejadian 3, wis. Dia diusir sama malaikat. Di Taman Eden. Enggak, ayat dari 16 itu. Ayat dari 16 ke bawah itu. Terus. Itu. Ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tadinya Adam dan Hawa bersama-sama dengan Allah di dalam Taman Eden. Dan waktu ada di dalam Taman Eden, saudara, Allah berfirman kepada Adam, jangan makan buah pohon itu. Kalau engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adam gak taat. Dia makan buah pohon itu. Setelah dia makan buah pohon itu, Adam mati. Mati itu bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Yang artinya Adam dan Hawa hubungannya terpisah. Yang tadi Adam dan Hawa ada di karpet merah ini, tapi karena ketidaktaatannya Adam keluar dari karpet merah ini. Kenapa? Allah mengusir dia dari Taman Eden itu. Supaya apa? Adam mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tapi saudara perlu ketahui, tanah itu menjadi terkutuk. Di ayat berapa tulis? Kejadian 3 ayat berapa? Ayat 15, ayat 16, ayat 17. Tanah itu ayat 15, ayat 17. Lalu bagaimana Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan padamu, jangan makan daripada, maka terkutuklah tanah karena engkau. Tanah ini berbicara tentang apa? Tanah berbicara tentang apa? Apa tanah berbicara tentang apa? Tadi Adam dikatakan dibuat dari tanah, diambil dari tanah, dan disuruh mengusahakan tanah itu. Tanah itu berbicara tentang pekerjaan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, gampang nggak kita hidup dalam pekerjaan kita? Kenapa penyebabnya? Tanah sudah terkutuk. Maka dari itu sudah terkasih, dibutuhkanlah kebangkitan dari kematian tadi. Kembali kepada Efesus 5 tadi itu. Tujuannya supaya apa? Supaya sinar kemuliaan Allah tadi bercahaya atas saudara dan saya, sehingga kita bisa melihat di dalam keterkutukan tanah tadi itu, kita bisa melihat ada berkat di situ. Karena di mana ada kutuk pasti ada berkat. Amin. Karena waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita berjalan bersama cahaya Kristus di tempat tanah tadi yang terkutuk tadi, kita bisa hidup di dalam berkat. Makanya kita membutuhkan cahaya Kristus supaya kita bisa melihat, mata kita bisa melihat. Makanya kalau saudara mau mendapatkan cahaya Kristus, mari kita bangkit
dari antara orang mati. Tahu artinya bangkit dari antara orang mati? Apa artinya? Bertobat. Karena orang mati itu artinya hubungannya bersama Tuhan terpisah, terputus. Kita butuh kembali kepada hubungan yang intim kepada Tuhan seperti waktu ada di Taman Eden. Awalnya sebelum Adam memakan buah pohon itu, mereka intim, akrab, berfellowship, ngobrol-ngobrol bersama Allah di Taman Eden. Tapi waktu dia tidak taat atas perintah, jangan makan buah pohon itu, tetap dimakan. Akibatnya hubungan Tuhan dengan Adam terputus. Tapi luar biasanya Yesus kita, yang mana tadi kita seteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah karena ketidaktaatan. Yesus, Roma 7 ayat 5, ayat 19, coba lihat. Roma 7 ayat 19. Roma 5 ayat 19, maaf. Roma 5 ayat 19. Kita lihat ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Siapa yang tidak taat itu? Adam tadi. Jadi sama seperti tidak taatnya satu orang, yaitu Adam, berakibat kepada kita menjadi orang berdosa, atau berakibat kita pun menjadi mati secara rohani. Tetapi yang luar biasanya, oleh ketaatan satu orang, siapa? Yesus. Nah, ketaatan satu orang itu juga yang membuat saudara dan saya dibenarkan oleh Allah. Dia taat sampai mati, dikuburkan. 3 hari kemudian, ayat 10-nya, 3 hari kemudian dia bangkit. Kenapa? Alkitab jelas berkata, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bangkit dari kematian. Setelah dia menyelesaikan misinya, datang ke dunia untuk menjadi pendamai antara saudara, antara kita dan Bapa Surgawi. Dia memperdamaikan hubungan kita supaya kita bisa menjalin hubungan kembali kepada Bapa Surgawi. Itulah yang membuat saudara dan saya, hidup kita pasti diselamatkan. Bukan mudah-mudahan. Karena Alkitab percaya, Alkitab berkata, kehidupan kita sudah diperdamaikan, sehingga dosa kita tidak ada lagi. Karena dosa kita sudah ditebus oleh ketaatan Kristus. Karena terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Kutuk dan hukuman itu semua sudah diterima oleh Yesus. Saudara dan saya, kita sudah menjadi orang benar. Maka dari itu sudah terkasih, kita lihat Roma 6. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun lagi dalam dosa? Sekali-kali tidak. Dikatakan di ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua, jadi dijalanin dulu, aku jadi susah bacanya, guys. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya. Waktu kita dibaptis bersama Kristus, kita mati bersama Kristus. Amin. Dan 3 hari kemudian, apa yang terjadi? Kristus bangkit. Kita yang mati bersama Kristus juga bangkit bersama Kristus. Kenapa? Karena iman percaya kita, bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Di ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari kita bangkit bersama Kristus. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kalau tadi kan pertanyaannya bagaimana caranya supaya cahaya Kristus bisa bersinar atas kita. Cara yang pertama, kita harus
bangun. Cara yang kedua kita harus bangkit. Nah, yang perlu kita ketahui lagi supaya lebih dalam, bagaimana kita bisa bangun dan bangkit? Bagaimana caranya supaya kita bisa bangun dan bangkit? Ada orang kan tidur harus dibangunin dulu, nggak mempan dibangunin, harus digoyang-goyang, woi. Tapi ada orang yang baru tikus lewat aja dia udah langsung terbangun. Benar nggak ya? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa bangun dan bangkit? Kita lihat ayat 15. Poin yang pertama, ayat 15. Karena itu, ini nasihat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya apa? Introspeksi diri dong. Banyak kita selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Kita nggak pernah punya waktu buat introspeksi diri. Coba kita introspeksi diri, kenapa hidup saya susah seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah karena ini terjadi karena dosa? Introspeksi diri. Makanya dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama. Tahu artinya seksama? Dengan teliti, dengan sungguh-sungguh juga perhatikan. Artinya kita disuruh merenung, mengintrospeksi diri kita. Kok hidupku susah sekali sekarang ya? Tahun kemarin susah, bulan kemarin susah, sekarang susah, bulan depan juga susah. Kok susah terus ya? Apa penyebabnya? Kan lebih baik kita introspeksi diri daripada kita sih mencari-cari kesalahan orang lain. Karena kalau kerja kita sih mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari kelemahan orang lain, tidak pernah kita mengintrospeksi diri, tidak kita pernah mempelajari siapa kita. Kita akan rugi sendiri. Di sini dikatakan ada dua jenis manusia. Yang pertama, orang bebal dan orang arif. Kita gimana? Coba kalau kita introspeksi diri, kita masuk kategori yang mana? Apakah kita orang bebal ataukah orang arif? Ini yang perlu kita introspeksi diri. Dari mana kita bisa tahu kita orang bebal atau orang arif? Dari mana kira-kira? Dari buah kehidupan kita. Dari apa yang kita lakukan, kita akan ketahui kira-kira kita masuk kategori orang bebal apa orang arif. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, coba kita lihat ya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bebal itu begini, sukar mengerti. Tahu sukar mengerti? Sulit. Dengar firman terus, tapi nggak ngerti-ngerti. Gimana mau ngerti? Khotbah pendeta sudah berapi-api. Iya kan? Gimana mau mengerti? Lalu apa yang terjadi? Kalau menurut Alkitab, kalau kita tidak mengerti ada khotbah, ada firman Tuhan disampaikan, apa yang terjadi? Tahu? Apa yang terjadi? Menurut Alkitab apa yang terjadi? Kalau kita tidak mengerti. Matius 13. Hah? Dimakan oleh burung. Matius 13. Coba kita lihat. Di mana ayat itu? Kalau kita tidak mengerti, ya. Jadi ini berbicara tentang ada orang yang menabur benih. Saya ini lagi menabur benih, menabur firman, ya. Ada benih yang jatuh di tanah berbatu-batuan. Di aspal yang pertama, yang kedua jatuh di berbatuan. Yang ketiga jatuh di mana? Di semak duri. Ya, yang keempat jatuh di tanah yang subur. Nah, apa akibatnya? Kalau kita mendengar firman tapi tidak
tidak mengerti. Coba kita terus pelan-pelan wis di atas ayat berapa? 13 kalau nggak salah wis. Oh my God. Coba ayat 12, ayat 11, 12. Coba tentang tidak mengerti dia wis. Dia firman disampaikan dia tidak mengerti. Ayat 10. Ya? Coba. Oh, bukan. Ini tanah yang baik. Coba lihat di apa? Coba 7 is. Ini masih 7 tanah yang ini. Tanah, coba. Jadi begini. Waktu benih ditaburkan di tanah beraspal, datang burung memakannya. Ayat coba 6. Bukan. Jadi ya begitulah ceritanya. Ada benih yang ditaburkan di jalan, di pinggir jalan, lalu ada burung. Burung itu berbicara tentang iblis. Jadi ada firman yang kita dengar, kita nggak ngerti, datang iblis, diambil firman itu. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Ya kita nggak ngerti. Makanya dikatakan tadi arti bebal adalah sukar untuk mengerti. Ya. Baru paling parah dikatakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang bebal itu bodoh. Kenapa? Dia tidak suka dengan pengetahuan. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi orang arif, ya setelah saya lihat juga, orang arif itu bijaksana, cerdik, ya, baru memiliki pemahaman dan pengertian tentang kebenaran. Jadi orang yang cerdik itu memiliki pengertian, pemahaman tentang kebenaran. Kalau dia sudah memahami, sudah mengerti, dia juga pasti diberi kemampuan. Maka dari itu coba kita introspeksi diri. Tadi di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, coba perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, Rasul Paulus berkata dalam Efesus 4 ayat 17, dan dia tegur jemaat di Efesus pada saat itu dengan tegas. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidupmu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Paulus menegur jemaat di Efesus pada saat itu. Kenapa? Kamu rajin ibadah, kamu rajin pelayanan, tapi hidupmu sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seharusnya orang yang sudah sekolah, dia pasti harusnya bisa baca dan nulis. Setuju? Tapi ini udah sekolah, tetap buta huruf, buta warna. Apa artinya sekolah? Iya kan? Seharusnya ada perbedaan orang yang sudah rajin ke gereja dengan orang yang tidak. Orang yang nggak ke gereja hobinya main judi, lah kita rajin ke gereja hobinya main judi. Orang yang nggak ke gereja hobinya hidup di dalam, tadi itu dalam Efesus 5 ayat 3 tadi itu, hidup dalam percabulan. Kita juga sebagai orang yang rajin ke gereja, hidup dalam percabulan. Malah cari-cari orang dalam gereja lagi. Cari jemaat dalam gereja yang mau dicabulin lagi. Ini yang harusnya, ini yang membuat Paulus menegur jemaat di Efesus. Hei, kamu jangan lagi sama seperti mereka. Kalau mereka nggak pernah ke gereja, kalau mereka nggak mengenal Allah, wajar. Lalu rajin ke gereja, malah datang ke gereja cari mangsa. Ini yang membuat Paulus menegur jemaat di Efesus pada saat itu. Di dalam Efesus 4 ayat 17 tadi itu, coba lihat. Dengan ini kutegaskan, ayat 17-nya wis. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Tahu kalimat kalau kata dari kutegaskan? Berarti ada penekanan. Ada intonasi yang keras.
Ada teguran yang keras. Kenapa? Realitanya Paulus melihat ini kok orang yang rajin ke gereja hidup di dalam percabulan, orang yang di luar gereja hidupnya juga di luar percabulan. Apa artinya dia ke gereja terus? Cabulnya jalan, judinya jalan, bohongnya jalan. Ini yang ditegur oleh Rasul Paulus. Ini yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Maka dari itu kita sebagai anak-anak terang, baiklah kita mengintrospeksi diri kita. Amin. Supaya kita tidak asik menyalahkan orang lain. Tapi mari kita introspeksi diri. Kalau kita salah, Tuhan kita itu luar biasa begini. Kalau kita salah, yang Tuhan minta dari kita apa? Pengakuan doang. Tuhan ampuni saya. Saya hidup di dalam kecemaran. Saya hidup dalam hawa nafsu. Ampuni saya dalam hidup dalam kejahatan. Waktu kita mau ngaku dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita ngaku dosa, Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita. Tuhan gak bilang begini, kamu push up dulu. Kamu sudah berbuat dosa, push up dulu. Tuhan gak nyuruh kita push up. Tuhan suruh kita cuma apa? Ngakuin. Jangan kita cari kesalahan orang, lah kita sendiri. Ada kata peribahasa begini, gajah di semut di ujung sana bisa kita lihat, gajah di depan mata nggak bisa kita lihat. Ada kan peribahasa seperti itu? Nah ini makanya dalam Efesus 5 tadi ayat 15 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Supaya apa? Supaya semut aja yang kecil depan mata kita bisa kita lihat. Jangan sampai gajah depan mata kita nggak lihat, tapi semut. Kesalahan orang lain hanya sekecil, kita udah bisa lihat. Karena memang itulah sifat orang dunia. Kita bukan orang dunia, kita adalah orang-orang terang. Makanya kitab Efesus ini, kitab nasihat Rasul Paulus kepada jemaat seharusnya hidup sebagai orang-orang terang. Introspeksi diri. Yang kedua, bagaimana supaya